Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Mulyani Effendi, nomor absen 7 dengan NIM 1262052111057 dari kelas PGMI 3A. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pemanfaatan alat peraga sebagai media pembelajaran matematika. Sebelumnya, fungsi alat peraga matematika ialah yang pertama, mempermudah siswa memahami suatu konsep matematika. Yang kedua, menerambilkan suatu fakta, konsep, atau prinsip matematika. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber pembelajaran satu atau beberapa konsep matematika. Namun, kenyataannya, banyak pembelajaran terjadi di lapangan tak bermakna, seperti guru langsung memberikan rumus lingkaran berupa pi r kuadrat, lalu langsung memberi contoh soal, kemudian tentukan luas lingkaran yang jari-jarinya 7 cm, lalu langsung dijawab dengan luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat sama dengan 22/7 dikali 7 kuadrat, sehingga jawabannya 154 cm kuadrat. Setelah itu, guru memberikan soal kepada siswa. Adapun akibat yang diterima dari pembelajaran yang seperti itu tadi, yakni siswa tidak memahami apa makna dari luas lingkaran. Kemudian, siswa tidak memahami mengapa rumus luas lingkaran harus ditulis seperti itu. Lalu, siswa juga mudah untuk lupa. Adapun dalam pembelajaran matematika bermakna, terdapat dua struktur, yakni struktur pengetahuan siswa dan struktur materi yang diajarkan. Struktur pengetahuan siswa adalah hubungan antara sejumlah konsep yang tersimpan di dalam sistem ingatan manusia. Kemudian struktur materi yang diajarkan adalah urutan dan keterkaitan antara suatu konsep dengan konsep yang lainnya yang disajikan dalam suatu proses pembelajaran. Oleh karena itu, struktur materi memegang peran yang sangat penting dan menentukan kebermaknaan suatu proses pembelajaran. Sehingga proses konstruksi pengetahuan dalam pembelajaran bermakna antara pengetahuan siswa dengan materi yang diajarkan memiliki keterkaitan, sehingga pembelajaran memiliki makna. Salah satu penggunaan media dalam pembelajaran matematika yakni menggunakan media nyata. Contohnya dalam menghitung luas persegi panjang dengan menggunakan kertas berbentuk persegi panjang, di mana persegi panjang tersebut tersusun atas persegi-persegi kecil yang sisi-sisinya berukuran 1 cm. Luas persegi panjang ialah P kali L. Jadi luas persegi panjang tersebut yakni 12 dikali 5. Hasilnya 60. Untuk membuktikan bahwa luas persegi panjang tersebut 60, maka kita dapat menggunakan medianya untuk menghitung luas persegi panjang dengan cara menghitung jumlah persegi-persegi yang menyusun persegi panjang tersebut. Dan setelah kita hitung, ternyata benar 60. Selanjutnya yakni peraga luas segitiga. Untuk membuktikan rumus luas segitiga, pertama-tama kita gunting terlebih dahulu bagian pada segitiga di atas yang sudah ditandai, di mana tinggi dari segitiga tersebut telah dibagi menjadi 2 atau separuhnya. Kemudian, potongan tersebut kita susun sehingga membentuk persegi panjang. Seperti yang sudah kita buktikan di awal bahwa luas persegi panjang ialah P kali L. Untuk itu, luas persegi panjang di atas yang tersusun dari bangun segitiga tersebut ialah A kali setengah T, di mana A pada persegi panjang tersebut ialah panjangnya dan setengah T ialah lebarnya. Hampir sama dengan peraga luas segitiga sebelumnya, pertama-tama kita potong bagian yang sudah ditandai, di mana tinggi dari segitiga tersebut telah dibagi menjadi 2. Kemudian susun potongan segitiga tersebut menjadi bentuk jajar genjang. Rumus jajar genjang sendiri ialah alas kali tinggi. Maka luas jajar genjang yang tersusun dari bangun segitiga tersebut ialah alas kali setengah tinggi. Sehingga luas segitiga ialah A kali setengah T. Seperti yang telah kita buktikan tadi dalam peraga luas segitiga dalam bentuk sembarang, bahwa luas jajar genjang yakni alas kali tinggi. Luas peraga trapesium. Kita dapat membuktikan luas trapesium dengan mengubahnya ke dalam bentuk persegi panjang. Pertama-tama, kita bagi tinggi trapesium tersebut menjadi 2, sehingga ditemui bagian tengahnya. Kemudian,
potong bagian trapesium yang telah ditandai. Kemudian susun potongan trapesium tadi menjadi bentuk persegi panjang. Kemudian kita bisa membuktikan luas trapesium tadi menggunakan luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang yakni panjang dikali lebar. Jadi luas persegi panjang yang terbuat dari trapesium tadi ialah A tambah B sebagai panjang dan setengah T sebagai lebar. Sehingga luas trapesium ialah A tambah B dikali setengah T. Selanjutnya yakni luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang dengan cara mengimpitkan bahwa kedua lingkaran tersebut kongruen. Kemudian mengubah bentuk lingkaran tersebut. Yang pertama kita lakukan yakni membagi lingkaran tersebut menjadi 16 bagian. Kemudian kita dapat menemukan rumus luas daerah lingkaran dengan cara luas daerah persegi panjang tersebut berasal dari lingkaran. Luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Untuk luas persegi panjang tersebut yakni PR dikali R atau luas persegi panjang PR kuadrat, sehingga luas lingkaran yakni PR kuadrat. Dan cara yang kedua, luas lingkaran dengan pendekatan segitiga. Yang harus kita lakukan yakni dengan cara mengimpitkan bahwa kedua lingkaran tersebut kongruen. Kemudian setelah mengimpitkan kedua lingkaran tersebut kongruen, kita dapat mengubah bentuk lingkaran tersebut ke dalam 16 bagian. Kemudian kita dapat menyusun 16 bagian dari lingkaran tersebut ke dalam bentuk segitiga, di mana tinggi dari segitiga tersebut terdiri dari 4 jari-jari lingkaran dan alas dari segitiga tersebut merupakan seperempat dari keliling lingkaran. Luas daerah segitiga berasal dari lingkaran. Luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Kemudian luas segitiga yang berasal dari lingkaran yang disusun tadi ialah setengah dikali dalam kurung setengah kali pi kali r kali 4r. Jadi luas segitiga ialah pi r kuadrat, sehingga luas lingkaran yakni pi r kuadrat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.